Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir ilallah Sultan Mujahidin. Kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang akhlak salafus saleh dari kitab Khulasatul Akhlaqis Salafis Saleh, karangan dari Sayyidul Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu taala an, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarrin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an. Dan kali ini kita akan membahas tentang akhlak yang kesembilan. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi as-salihin fid dharain. Allahumma amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum qillatud dhahk wa 'adamul farah bi syai'in minad dunya. Dan satu di antara akhlak mereka yaitu salafus saleh adalah kurang tertawa, ya, tidak banyak tertawa lah seperti itu. Tapi banyak senyum, ya, senyum bagus, tapi tertawa ini yang mematikan hati. Nah, salafus saleh mereka tidak tertawa kecuali dalam keadaan terpaksa dan mereka sudah tidak mampu untuk menahannya. Ya. Adapun kita, memang kita sengaja untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kita tertawa. Bahkan sekarang kan ada istilah pelawak, ya, orang yang dibayar, orang yang diupah untuk menggelitik hati orang lain agar tertawa terbahak-bahak. Tanpa sadar sebenarnya kita telah terjebak dengan tipuan syaitan dan nafsu. Karena ketika kita tertawa terbahak-bahak, bisa dipastikan bahwa hati kita sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan sengaja, tidak sengaja pun dianggap sebagai sesuatu yang buruk, apatah lagi kita sengaja melakukannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa para pelawak, ya, menjadi pelawak hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Ya, tapi kita di Indonesia, para pelawak itulah yang paling banyak penggemarnya, ya. Bahkan mungkin gajinya paling tinggi lah, seperti itu. Allahu Akbar. Terlalu banyak tertawa ini mematikan hati. Allah. Nah, mereka kurang tertawa. Tertawa mereka kurang, kecuali dalam keadaan terpaksa dan memang sudah tidak bisa untuk menahan diri. Dan tertawa mereka pun itu tidak keterlaluan, tidak sampai mengeluarkan suara yang yang dari dada itu, ya, terbahak-bahak seperti itu. Tertawa mereka itu ya hanya sebatas, ya, tertawa mereka itu senyum kita lah, seperti itu. Ya, tertawa mereka itu kayak senyum kita. Kalau kita senyum itu kan seluruh gigi dan isi mulut kita kelihatan, ya. Dan itu sudah dianggap tertawa menurut mereka, dan dianggap sesuatu yang sangat aib, begitu, ya. Apatah lagi sampai tertawa terbahak-bahak, ya, yang mengeluarkan suara sampai ada yang terkencing-kencing, na'udzubillah. Itu udah keterlaluan. Bahkan mungkin ada yang sampai sakit perut, kayak mau pingsan. Itu udah di luar ambang batas kewajaran sebagai seorang manusia yang berakal itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kurang tawa ternyata itu merupakan satu akhlak yang sangat mulia, yang diamalkan oleh salafun saleh, ulama salaf.
Demikian juga tidak gembira dengan sekecil apapun dunia yang sampai kepada mereka. Bahkan mereka memandang bahwa dunia itu ibarat bisa, dan mengambil dunia itu ibarat meminum bisa. Seperti itu ya. Tentunya yang dimaksud dunia di sini adalah sesuatu yang menyebabkan mereka lalai dari Allah. Bukan berarti seluruh dunia itu adalah terkutuk atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada dalam beberapa riwayat hadis dikatakan bahwa semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada dunia dengan pandangan redha. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dunia dan juga melaknat orang-orang yang mengejarnya. Yang dimaksud dengan dunia dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang melebihi keperluan dan kebutuhan. Adapun dunia yang memang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, maka itu tidak termasuk dalam golongan dunia yang dilaknat oleh Allah atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kalangan ulama salaf, mengambil dunia sekecil apapun, yang dimaksud dunia di sini adalah sesuatu yang melebihi dari kebutuhan dan keperluan, itu sudah dianggap seperti orang yang mengambil bara api atau bagaikan orang yang mengambil kotoran. Mohon maaf ya, mengambil kotoran. Coba kita bayangkan kalau seandainya ada seorang yang berakal, sehat, ya, tiba-tiba saja mengambil kotoran. Itu kan sesuatu yang misma'ul, tidak masuk akal. Hanya orang gila saja yang melakukan perbuatan seperti itu. Dan saya rasa orang gila pun tidak sempat melakukannya. Ya, para sahabat sekalian, dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW memberikan satu gambaran tentang keburukan dunia. Tetapi yang dimaksud dengan dunia di sini seperti yang saya sampaikan tadi adalah dunia yang melalaikan, dunia yang lebih dari kebutuhan dan keperluan hidup kita, dunia yang menyebabkan pertengkaran di antara manusia. Baginda Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Dunia itu ibarat bangkai, dan orang-orang yang mengejar dan mencarinya itu diandaikan seperti anjing-anjing yang kelaparan. Tentu yang dimaksud dunia dalam hadis ini adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan dan keperluan, atau sesuatu yang melalaikan, atau sesuatu yang menyebabkan timbulnya masalah antara keluarga, timbulnya perkelahian dan persengketaan seperti itu. Ya. Para ulama salafun salih radhiyallahu taala anhum memandang bahwa mengambil dunia sekecil apapun, apabila dunia itu melebihi kebutuhan dan keperluan mereka saat itu saja, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Jadi mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka makan setelah itu. Mereka hanya menikmati apa yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka, dan itu pun dikurangi betul-betul sampai sedikit sekali lah. Ya, dan tak pernah memikirkan setelah itu makan apa. Kalau kita kan biasanya sedang makan pun kita sedang berpikir, pada waktu kita makan pun terkadang kita sedang berpikir setelah ini mau makan apa dan di mana, dan jenis makanan atau menu yang akan kita makan itu seperti apa. Ya, ini sebagai gambaran bahwa betapa kita ini telah menjadi hamba atau budak ya, kepada dunia. Isi kepala kita ini hampir 100% hanya memikirkan tentang dunia. Makan, minum, tidur, ya, beristri, bersuami, ya kan, dan sebagainya.
bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk menikmati dunia ini. Nikmatilah dunia, tetapi seperlunya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nikmatilah dunia dengan takaran yang tidak menyebabkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebabkan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua penyakit yang senantiasa berusaha dihindari oleh salafun salih radhiyallahu taala anhum. Yang pertama adalah menjaga diri dari banyak tertawa, karena itu akan mematikan hati, mengeraskan jiwa. Yang kedua adalah menjaga jarak dari dunia yang berlebihan. Seperti itu. Para sahabat sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, law ta'lamuna ma a'lam." "Law ta'lamuna ma a'lam wala dhahiktum qalila wala dhahiktum qalila wala bakaitum katsira," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "La dhahiktum qalila wala bakaitum katsira," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian mengetahui dan melihat apa yang aku ketahui, maka niscaya akan menyebabkan kalian itu tidak akan sanggup untuk banyak tertawa, dan akan menyebabkan kalian akan senantiasa tenggelam dalam tangisan. Ya. Seolah-olah baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang hari pembalasan dan hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Betapa berat, betapa susahnya, betapa mengerikannya di hari pembalasan dan hari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sahabat sekalian, mereka menganggap bahwa tertawa itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Bahkan di zaman dahulu, dalam kehidupan salafun salih, kalau ingin mengetahui seseorang itu gila, tidak perlu tanya apakah dia gila atau tidak. Lihat saja kalau misalnya dia banyak tertawa ya, sudah, orang sudah tahu bahwa dia itu orang gila, walaupun sebenarnya menurut kita tidak gila, tetapi menurut penilaian mereka itu sudah dianggap orang gila, seperti itu. Ya, adapun senyum, ya senyum itu ya memang sedekah. Tentunya senyum pada tempatnya, sesuai dengan momen kan. Ya, jangan senyum-senyum terus, berbahaya juga kalau senyum-senyum terus. Nanti dikira pelarian dari rumah sakit jiwa, seperti itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah." Ya, kamu tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu itu adalah sedekah. Tentunya sesuai dengan momennya, sesuai dengan keadaan. Ya, jadi senyum itu diperlukan sesuai dengan takaran dan ukuran, sesuai dengan kadar keperluan, seperti itu. Para sahabat sekalian, ada seorang ulama yang bernama Sayyidi Amir bin Qais radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Aktsarun nasi dhahkan fid dunya aktsaruhum buka'an finnar." Orang yang paling banyak tertawa dalam kehidupan dunia ini, kelak di akhirat dialah orang yang paling banyak meratap dan menangis, ya, di dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para sahabat sekalian, ya, jangan terlalu banyak tertawa. Ya, kalau senyum ya silakan senyum. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah tertawa. Tertawa yang seperti kita lah. Beliau itu hanya senyum aja. Beliau banyak senyum. Beliau banyak senyum sesuai dengan momennya. Allah, tertawa ini sangat buruk. Apatah lagi berprofesi sebagai pelawak, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat aib lah, seperti itu.
Ya. Apatah lagi melakukan sesuatu yang mengundang tawa. Kalau sekarang kan yang banyak di media sosial itu prank ya istilahnya, ngerjain orang lah kalau dalam bahasa kita. Ya, prank, ngerjain orang. Itu sudah dosa besar itu sebenarnya. Apatah lagi orang yang di prank itu sampai marah misalnya, atau sampai malu misalnya. Walaupun pada akhirnya dia memberikan izin agar video itu bisa diupload di YouTube atau di media sosial. Tapi dimulai dengan rasa kecewa kan. Ya, marah seperti itu, nggak setuju, tapi karena seseorang itu membujuknya, pada akhirnya dia mau. Dan itu hukumnya dosa besar sebenarnya, karena mengganggu ketertiban. Bukan hanya orang yang di-prank, tapi orang-orang yang ada di sekitar itu juga terganggu kan, terganggu, terusik seperti itu. Menurut ajaran Islam itu sudah jauh dari batasan-batasan syariat. Tapi di akhir zaman ini itulah yang menjadi yang lagi ngetren sekarang. Bahkan tidak dianggap hebat apabila seseorang tidak bisa ngeprank, atau tidak dianggap hebat apabila seseorang itu tidak bisa melawak, tidak bisa berkomedi lah seperti itu kan. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan dianggap sebagai penyakit jiwa di kalangan salafun as-shalih. Tapi sekarang malah kita anggap sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang baik, dianggap sebagai seni. Ya, masa ada seni dalam kegilaan gitu ya. Ini menurut pandangan Islam loh, menurut pandangan Islam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita di dunia ini untuk berleha-leha kan. Dunia ini adalah darul ibtila. Ya, dunia ini merupakan tempat di mana kita harus bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dan membangun kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kalau tersenyum nggak apa-apa, tapi kalau terbahak-bahak, ya tertawa terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal ya istilahnya, itu sudah keluar dari batasan syariat, yang mengeraskan jiwa dan mematikan cahaya iman yang ada dalam hati kita, dan juga menumpulkan akal, menumpulkan ketajaman akal seperti itu. Para sahabat sekalian, itulah pembahasan tentang akhlak ke-9 ya, yang diajarkan oleh Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Dan kalau kita lihat akhlak ke-9 ini memang ya sangat jauh dari kehidupan kita ya. Ya. Salafun as-shalih betul-betul menjaga diri dari canda dan tawa. Ya, mereka senyum-senyum lah. Bercanda pun candanya bukan seperti kita ya. Candanya itu memang baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis diceritakan bahwa beliau terkadang bercanda, tetapi candaan beliau itu adalah candaan yang renyah, penuh dengan hikmah, penuh dengan ibrah, penuh dengan ilmu. Kalau kita kan candaan kita kosong, bahkan terkadang candaan kita itu malah penuh dengan hinaan ya, penuh dengan hinaan, penuh dengan hal-hal yang berbau buruk ya, berbau maksiat lah. Terkadang dari bahasa-bahasa kotor, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu para sahabat sekalian, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, marilah kita mencoba untuk melakukan perubahan pada diri kita. Kita contohi akhlak salafun as-shalih sebagai qudwah dan contoh teladan terbaik yang telah Allah Subhanahu wa taala kirim untuk kita. Semoga kita tergolong sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai akhlak serta budi pekerti yang mulia, dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.